حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Riyani wafaqahullah. Dua hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis seputar keutamaan bacaan Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran pahalanya bertingkat-tingkat. Orang yang pandai baca Al-Quran, mahir dalam baca Al-Quran, lancar bacaannya, maka kelak di hari kiamat atau di akhirat bersama para malaikat yang mulia. Kemudian yang baca Al-Quran terpatah-patah, tersendat-sendat, kesulitan dia baca, berat bagi dia baca, mendapatkan dua pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahala beratnya dalam membaca Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua kemarin, rasa iri yang terpuji, yang diperbolehkan di dalam syariat, yaitu apa kemarin namanya? Ghibtah. Ghibtah, rasa iri diperbolehkan pada dua keadaan. Di antaranya seseorang yang iri dengan orang lain yang diberi hafalan Al-Quran. Dia merasa iri, pengen bisa seperti si fulan tadi, hafal Al-Quran, kemudian sholat siang hari, malam hari, membaca Al-Quran tersebut, membaca hafalan tersebut. Dia pengen, itu ghibtah, diperbolehkan. Yang kedua, iri terhadap orang yang diberi harta kepadanya, sehingga dia bisa berinfak, bersedekah siang dan malam. Nah, orang iri pengen juga punya uang agar bisa apa? Bersedekah seperti si fulan yang diberi kelebihan harta tadi. Ini enggak masalah. Yang dilarang, yang haram adalah hasad. Iri yang tercela, yaitu apa? Tamanni zawal ni'mah 'anil ghair. Tamanni zawal ni'mah 'anil ghair. Berangan-angan, berkeinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Ini yang haram. Antum ketika melihat orang lain, masya Allah, bisnisnya lancar, usahanya sukses, nggak usah iri. Itu sudah takdirnya, itu sudah ketetapannya. Paham ya? Antum lihat si fulan, masya Allah, ilmunya luar biasa. Kalau antum iri, pengen menjadi si fulan, nggak masalah. Tapi kalau rasa iri, semoga si fulan hilang ilmunya, semoga si fulan hancur hafalannya, itu namanya iri yang tercela. Mafhum? Definisinya simpel, padat, pendek, tidak perlu panjang lebar. Tamanni zawalin ni'mah 'anil ghair. Tamanni zawalin ni'mah 'anil ghair. Berangan-angan, berkeinginan hilangnya nikmat dari orang lain, itu namanya hasad. Naam. Yang kita diminta untuk berlindung kan dari sifat hasad tersebut kan di dalam surat apa itu? Surat Al-Falaq apa ayatnya? Wa min syarri hasidin idza hasad. Pendek. Berlindung dari hasadnya orang-orang yang hasad. Yang hafal dua-duanya setorkan serentak seperti biasanya. Yang hafal cuma satu setelahnya nanti. Tafadhalu.
Naam, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif asbahullah, masih seputar Al-Qur'anul Karim. Bab al-amri bit ta'ahudil Qur'an wa tahdhir min ta'ridihi linisyan. Bab perintah untuk mengikat hafalan Al-Qur'an dan peringatan terhadap orang yang menelantarkan Al-Qur'an sehingga lupa. Paham ya? Ta'rid itu masih menelantarkan, dia tidak mengikatnya. Linisian, akhirnya lupa. Bisa dipahami? Nah, barakallahu fiik. Ternyata hafalan Al-Qur'an perlu dijaga. Terkhususkan barakallahu fiik para hafidz yang telah hafal Al-Qur'an. Nah, barakallahu fiik di usia-usia muda yang belum banyak pikiran yang perlu dia pikirkan, belum berkeluarga, itu sangat luang waktunya, sangat luas. Adapun setelah orang berkeluarga, kemudian punya anak, itu biasanya waktunya terkurangi. Namun sisihkan waktu walaupun sedikit untuk mengulang kembali hafalan Al-Quran yang pernah dia hafal. Faham ya? Mungkin saja gak maksimal seperti dulu ketika masih muda, tapi adalah waktu yang dia sisihkan. Bisa dipahami ya? Naam. Ini tentunya motivasi buat kita semuanya. Hafalan kalau ditinggalkan akan hilang. Nah, hafalan kalau ditinggalkan akan hilang. Sehingga sampai-sampai para ulama, nah barakallahu fi, mengatakan al-ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu yang ada dalam dada dihafal, bukan semata-mata yang ada dalam catatan atau tulisan. Sehingga hafalan sangat dibutuhkan. Hafalan sangat diperlukan dan hafalan sangat penting. Ketika orang menghafal Al-Qur'an, nah barakallahu fi, mulai dari dia menghafal dari awal sampai akhir, hafizul Qur'an, kemudian dia tidak mengikatnya. Mengikat di sini maksudnya adalah memurajaahnya, mengulang kembali, dikhawatirkan akan hilang hafalan tersebut. Karena dijelaskan para ulama, sehebat apapun, secerdas apapun, walaupun orangnya cerdas, hebat, masya Allah, tapi kalau dia tidak pernah mengulang hafalan Al-Quran, suatu ketika akan hilang juga. Nah, dipermisalkan nanti bagaikan apa? Onta yang diikat. Jadi onta itu kalau diikat, dia akan tertahan dia, nggak kemana-mana. Tapi kalau dilepas ikatannya, akan lari dengan cepat. Itulah hafalan Al-Quran. Kalau diulang-ulang akan melekat di benak pikiran. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, tidak pernah diulang-ulang, nah barakallahu fiik, hafalan pun akan hilang cepat. Nah, dan ini kita rasakan bersama ya barakallahu fiik, terkhususkan atau terlebih-lebih di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, lingkungan yang kadang tidak mendukung, itu terkadang pengaruh. Terkhususkan yang mempengaruhi hafalan yang paling besar, maksiat. Waliyadzubillah. Allahumma salim salim. Perbuatan kemaksiatan itu bisa mencoreng, merusak kekuatan hafalan Al-Quran. Ingat kalamnya Imam Syafi'i, beliau waktu itu pernah mengadukan jeleknya hafalan kepada Imam Waqi'. Paham ya? Dinukilkan para ulama bentuknya pantun. Nah, Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi suatu ketika, nah beliau mengatakan, syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu lil 'asi. Ini termasuk pelajaran buat kita semuanya barakallahu fi. Kemaksiatan sangat berbahaya sekali, bisa mencoreng, merusak hafalan kita, wal iyad billah. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi. Aku mengadukan kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani, kemudian Imam Waqi' mengarahkan aku ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan apa? Kemaksiatan. Wa qala a'lam, kemudian beliau berkata, i'lam, ketahuilah, bi annal ilma nurun, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu lil 'asi, sedangkan cahaya Allah taala tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Hati-hati barakallahu fi, kemaksiatan nah berupa dosa-dosa yang nah barakallahu fi, orang kadang menyepelekan, meremehkan, sedikit demi sedikit bisa mencoreng, merusak hafalan Al-Qur'an, wal iyad billah. Sampai-sampai berkata Imam Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi alaih, pantunnya ma'ruf masyhur, dosa sebab matinya hati. Dan ya, siapa yang ingat pantunnya, sudah kita lewati berkali-kali. Nah barakallahu fiik, pantun yang sering dinukilkan para ulama bahwasanya dosa itu bisa mematikan hati. Ingat antum? Nah barakallahu fiik, tafadhal ingat antum. La ba'as.
Ingat antum Mesan? Ayo bismillah. Naam. Itu potongannya bagus sekali itu ya. Ra'aitud dzunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhilla idmanuha wa tarkud dzunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha. Pantunnya itu dulu pernah ada salah satu santri waktu itu ditulis di mejanya itu ya, kalau tidak salah itu ya. Nah, barakallahu fiik. Naam. Yang penting faedah yang kita ambil dari ucapan Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahmatullahi alaih seputar apa? Seputar dosa itu penyebab hilangnya hafalan dan merusak hafalan. Waliyadzubillah. Dan kalau hati sudah mati, waliyadzubillah, rusak sudah. Apa pantunnya tadi? Ra'aitud dzunuba tumitul qulub. Aku melihat dosa-dosa itu bisa mematikan hati. Kemudian apa? Setelah ra'aitud dzunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhilla idmanuha. Dan sungguh terus-menerus di atas dosa itu bisa mewariskan kerendahan. Orang rendah hina kalau terus-menerus di atas dosa tadi. Wa tarkud dzunubi hayatul qulub, dan meninggalkan dosa-dosa sumber kehidupan hati. Wa khairun li nafsika isyanuha. Sebaik-baik untuk dirimu adalah meninggalkan dosa-dosa tadi. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Ini sekedar selingan seputar bab yang kita baca ini. Bab perintah untuk senantiasa mengulang-ulang mengikat hafalan Al-Qur'an dan peringatan dari menelantarkan hafalan tersebut sehingga lupa. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bismillah baik-baik. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, ta'ahadul hadzal Qur'an fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu ashaddu tafallutan minal ibil fi uquliha. Masya Allah, ini hadisnya sangat luar biasa ini ya. Pendek tapi mengingatkan kita semuanya. Muttafaqun alaih. Kita artikan, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abdullah bin Qais al-Asy'ari, sahabiyul jalil, sahabat yang mulia. Beliau diberi karunia dan anugerah berupa suara yang indah. Suara yang indah. Sampai-sampai sebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya apa? Beliau diberikan apa? Mizmar mazamir Ali Dawud. Paham ya? Suara yang indah sebagaimana suara keluarga Daud alaihissalam. Indah suaranya. Siapa tadi? Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais. Naam, dihafalkan. Dari Abi Musa al-Asy'ari anhu, Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ta'ahadu hadzal Qur'an. Ikatlah hafalan Al-Qur'an ini. Ngartikannya gitu, karena yang diinginkan adalah hafalan. Nah, bukan Al-Qur'an diikat, bukan. Tapi hafalan Al-Qur'annya itu. Faham? Ikatlah hafalan Al-Qur'an ini. Fawalladzi, maka demi zat nafsu Muhammadin, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad biyadih, berada di tangannya, lahu asyaddu tafallutan minal ibil fi uquliha. Sungguh hafalan Al-Qur'an itu lebih cepat hilangnya dibandingkan unta dari ikatannya. Paham belum? Unta ketika diikat, dia akan bertahan. Tapi begitu dilepas ikatannya, lari untanya. Nah, hafalan Al-Qur'an hilangnya lebih cepat daripada unta tadi. Paham ya? Nah, menunjukkan bahwasannya hafalan Al-Qur'an memang harus kita jaga, barakallahu fiik. Nah, sesibuk apapun, mungkin kita sudah berkeluarga, punya anak, paham ya, kadang harus mencari ma'isyah untuk keluarga, untuk istri, tapi sempatkan waktunya walaupun sedikit. Mungkin di rumah dia mengulang hafalan Al-Qur'an, atau mungkin dengan anaknya, atau mungkin dengan istrinya. Karena penting sekali, barakallahu fiik, untuk memulihkan kembali seperti dahulu kala di masa-masa muda mungkin sulit. Paham ya? Tapi adalah waktu-waktu walaupun sejenak sebentar untuk mengulang kembali hafalan Al-Qur'an yang pernah dia hafalkan. Tapi kalau masih muda, masih bujangan, belum ada beban yang besar seperti orang yang berkeluarga, kesempatan yang sangat besar. Kesempatan yang sangat besar. Tapi ingat, hafalan Al-Qur'an bukan dijadikan bahan untuk mencari dunia, bukan dijadikan bahan untuk mencari harta. Paham ya? Setiap ada orang meninggal dunia, datang di situ. Baca Al-Qur'an khatam, pulang dapat amplop misalkan. Allahul musta'an.
itu udah lari dari niat yang inti. Nah, Allah musta'an. Itu enggak benar kan ya? Dalam syariat tidak dibenarkan seperti itu. Tapi apa? Wal Qur'an hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an itu hujjah, argumen yang akan membela dirimu atau justru akan menghujati dirimu, membinasakan dirimu kalau tidak mengamalkan Al-Qur'an tadi. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Qur'an bisma' ba'i kama sali sahibil ibil al-mu'aqqalah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat muttafaqun alaih. Masyaallah, lihat ini. Dari hadisnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar siapa kunyahnya? Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, disimak ya. Innama mathalu sahibil Qur'an, sesungguhnya permisalan pemilik hafalan Al-Qur'an itu bagaikan pemilik unta yang diikat. Paham ya? Permisalannya seperti apa? Pemilik unta yang untanya diikat. In ahada 'alaiha amsakaha. Jika dia mengikat unta tersebut, amsakaha, dia akan tertahan. Unta kalau diikat tertahan dia. Wa in atlaqaha, namun jika dia melepaskan ikatan tadi, dhahabat, akan lari unta tadi. Hafalan Al-Qur'an mirip di permisalan seperti ini. Kalau antum murajaah, mengulang-ulang, paham ya? Mengulang kembali hafalan tersebut akan melekat di benak. Tapi kalau dibiarkan akan hilang. Bahkan sebutkan dalam hadis yang sebelumnya apa? Hilangnya itu melebihi daripada apa? Larinya unta dari ikatan yang sudah dilepas tadi itu. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Di sana kalau antum ingin merujuk kitab yang sangat bagus sekali dalam kitab Zadul Ma'ad, naam, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih memberikan beberapa solusi atau trik-trik untuk menjaga hafalan Al-Qur'an. Memang di antara yang paling inti adalah menghindari maksiat. Paham ya? Menghindari maksiat, karena kemaksiatan wal iyadu billah, Allahumma sallim itu yang paling cepat untuk merusak hafalan. Naam. Lingkungan pengaruh sekali lingkungan. Kalau antum di Yaman sana, terus terang saja ya. Di Yaman, di Darul Hadis misalnya lingkungan ma'had atau markis di Yaman sana, pertama, lingkungan memang aman, terjaga. Akhwat pun enggak ada yang buka-bukaan, hampir semuanya bercadar. Bisa dikatakan semuanya, itu lingkungan markis ya, barakallahu fiik, bukan di kota, ibu kotanya bukan ya. Dan itu mendukung sekali. Untuk hafalan, Masya Allah. Antum memurajaah, tenang. Keluar pun enggak ada fitnah yang sangat dahsyat seperti di Indonesia atau yang semisalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, kemudian antum taruhlah pergi belanja pun di sana khusus. Bakalah itu ya, toko-toko itu khusus laki-laki. Perempuan. Maksudnya lingkungan sangat mendukung. Paham ya? Seseorang ketika punya hafalan Al-Qur'an di lingkungan yang rusak, lambat ataupun cepat kadang akan rusak juga kalau dia tidak bisa menjaganya. Mafhum? Dan ini kita rasakan, semuanya merasakan. Kalau lingkungan rusak itu sangat berpengaruh sekali, barakallahu fiik. Nah, apalagi fitnah wanita yang sangat dahsyat yang kadang barakallahu fiik bisa merusak hafalan-hafalan para penghafal Al-Qur'an. Nasallahu as-salamatul afiyah. Yang kita ambil dua ini, barakallahu fiik. Insyaallah setor pada pertemuan yang akan datang. Kalau hafal dua-duanya hani'an lahu, yang hafal cuma satu tidak masalah. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan, walhamdulillah.